Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, serat adalah nutrisi yang memang harus selalu konsumsi oleh kita setiap harinya. Tapi kalau dalam keadaan realnya gitu ya, masih banyak yang enggan untuk mengonsumsi sayur dan buah setiap hari. Mungkin lebih senang dengan makanan berupa karbo dan juga lauk pauk yang isinya protein. Nah, ini bisa terjadi mungkin kadang-kadang masih banyak yang berpikir kayaknya ribet ya untuk menyiapkan sayur setiap hari, atau makanan ini rasanya nggak gitu enak ya. Padahal ternyata ini fungsinya banyak sekali untuk kesehatan kita. Nah, untuk menjawab keresahan atau masalah yang tiap hari kita hadapi karena konsumsi serat yang kadang-kadang enggan kita konsumsi setiap hari, Koko Flame bisa menjadi jawabannya. Karena minuman fiber hadir untuk menjawab keresahan dan masalah untuk pemenuhan kebutuhan serat harian Anda. Koko Flame Fiber, minuman serat tinggi vitamin C dalam kemasan sachet, praktis yang mampu membantu proses detoksifikasi dan melancarkan sistem pencernaan. Koko Flame Fiber, daily detox for your healthy lifestyle. Nah, hari ini cocok banget nih. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pemenuhan serat harian untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, khususnya pencernaan. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Dr. Natalia Emy Luciana MS SPGK, dokter spesialis gizi klinik yang akan membahas tema kita hari ini. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Baik. Terima kasih loh sudah hadir bersama kami. Selamat berjumpa di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang pemenuhan serat ya dok ya, untuk tubuh kita sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk pada pemenuhan serat ini, kita bicara dulu tentang serat sendiri. Sebenarnya serat ini adalah zat makanan yang seperti apa sih kalau masuk ke dalam tubuh manusia dan fungsinya apa? Kadang orang itu suka tidak memikirkan serat ya. Serat itu sebenarnya ada di dalam bahan makanan kita sehari-hari. Dan serat ini sangat kita perlukan karena serat ini mempunyai suatu fungsi yang sangat penting. Misalkan untuk kesehatan saluran pencernaan, untuk orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes, dia akan menstabilkan gula darah. Untuk yang mempunyai kolesterol tinggi, dia akan menurunkan kolesterol. Dan serat ini juga akan mengontrol berat badan kita. Juga serat ini menjaga imunitas kita. Baik, dari usia berapa sih serat begitu vital untuk tubuh manusia dan dibutuhkan? Sebenarnya di atas 2 tahun sudah boleh kita mengkonsumsi serat, tapi seratnya dari yang alamiah. Oke, dari 2 tahun sebenarnya serat kan kalau kita Sudah lihat kan bisa. bayi sendiri di awal-awal kan diperkenalkan makanannya bertahap gitu ya. Dan serat termasuk yang terakhir untuk Masuk, dikenalkan ya. Tapi dari umur 2 tahun anak-anak sebenarnya sudah mulai harusnya pola makannya serat menjadi adalah pola makan Dibuat harian. seimbang ya. Karena kalau kita lihat sendiri banyak sekali ya anak-anak yang mungkin BAB-nya belum teratur, bahkan sering konstipasi. Ini karena sering juga mungkin hanya susu ataupun karbo menjadi makanan yang menjadi mayoritas mereka makan setiap hari, ya nggak sih dok? Iya, jadi serat ini bisa untuk bayi-bayi yang gampang diare atau bayi-bayi yang ada kayak sembelit, konstipasi. Jadi serat ini bisa memperbaiki saluran pencernaan kita. Oke, jadi membuat saluran pencernaan kita lebih sehat ya. Apalagi kalau misalnya dari sejak dini nih kita sudah membiasakan untuk mengonsumsi serat secara optimal sesuai kadarnya ya. Kalau kita bicara kadar sendiri, untuk manusia
perempuan dan laki-laki dewasa gitu ya. Kalau kan kandungannya katanya sekitar 20-38 serat harian nih dok. Tapi nyatanya mungkin kita nggak tahu sebenarnya berapa banyak sayur atau buah yang harus kita konsumsi untuk pemenuhan serat harian kita. Kita butuh serat itu antara 20-35 sebenarnya. Oke. Nah, serat itu campuran antar serat larut dan serat tidak larut. Oke. Di setiap bahan makanan kita tuh sudah ada 2 macam serat itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan sehari-hari, ada sayur, ada buah, ada biji-bijian, ada kacang-kacang, itu semua ada serat-serat yang larut dan tidak larut. Nah, hanya kadang orang itu lupa mengkonsumsi makanan seimbang ini. Kalau kita mengkonsumsi makanan seimbang, pasti semuanya sudah terpenuhi. Oke, kalau kita bicara tentang makanan seimbang, ini kan sebenarnya sudah ada rekomendasinya juga ya, dari Kementerian Kesehatan bahwa memang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi memang harus gizi yang seimbang gitu. Nah, mungkin kadang kita hanya berpikir makan tomat ataupun mentimun beberapa slice gitu ya, jadi garnish tuh sudah makan sayur gitu. Padahal di dalam buah-buahan ataupun sayuran tersebut nggak cuma serat isinya kan ya dok ya, ada juga lemak di situ, ada juga karbohidrat di situ. Kadang bingung nggak sih dok untuk bisa mengedukasi masyarakat sebenarnya seberapa banyak makan serat yang dibutuhkan setiap hari? Apakah perlu 1 mangkuk sayur untuk 1 hari minimal atau bagaimana dok? Kadang-kadang cuma gara-gara makan 1 slice lada aja nih udah makan sayur katanya. Ya, seringnya begitu ya. Padahal kebutuhan serat yang tadi 20-35 itu akan terpenuhi kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur 3-5 porsi per hari. 3-5 porsi per hari, oke. Nah, kalau 1 porsinya itu anggap saja 100 gram, berarti ya antara 300 sampai 500 itu yang harus kita konsumsi buah dan sayur itu. Kadang kalau orang yang nggak terlalu suka sayur ya, suka agak sulit mengkonsumsi sampai segitu. Tapi kalau kita ingat dengan kesehatan, biasanya dipaksakan bisa lah. Akan berpengaruh nggak sih cara kita mengolah sayur ataupun buah dengan kandungan serat yang ada di dalamnya ketika kita mungkin ada kan yang sering ya saya makan sayur kok tapi digoreng gitu ya jadi bakwan gitu ya. Apakah akan berbeda kandungannya ketika masuk ke tubuh kita kalau pengolahannya itu salah? Sayur itu yang namanya kita membahas tentang serat dulu ya. Serat itu ada yang dimasukkan serat pangan. Serat pangan itu berasal dari bahan makanan alamiah. Nah, serat pangan ini suatu karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh enzim di saluran pencernaan kita. Jadi serat ini akan utuh, hanya mempunyai fungsi tertentu gitu. Nah, kalau cara pemasakan mau digoreng, mau diapa, itu seratnya masih utuh, hanya vitamin dan mineralnya yang berubah. Jadi seratnya tetap utuh, tetap ada, nutrisi lainnya yang mungkin berubah. Baik. Karena sayur dan buah itu kan sumber vitamin dan mineral. Betul. Jadi ini juga jadi edukasi ya untuk pemirsa di rumah, khususnya ibu-ibu nih yang mungkin mengolah makanan di rumah, seratnya sih masih utuh tapi nutrisinya mungkin akan berubah. Sudah berkurang. Nah itu dia. Nah kalau kita bicara tentang serat sendiri, kalau kita fungsi-fungsinya secara, tadi kan sebenarnya dokter sudah menyinggung ya, apa yang terjadi ketika seseorang itu kurang serat? Nah sesuai dengan fungsi dari serat, kalau orang kekurangan serat, biasanya tuh tidak bisa mengontrol berat badan. Jadi kalau makanan yang dimakan ini semua akan keserap, gulanya keserap, lemaknya keserap, karena yang menghambat penyerapan lemak dan gula ini adalah serat. Selain itu juga kalau orang kurang serat, ini biasanya
imunitasnya suka Mhm. menurun. Mhm. Mhm. Karena serat itu di dalam usus besar dia akan menjadi makanan dari Mhm. mikroflora. Dari kuman-kuman bagus yang ada di usus kita tuh makanannya namanya prebiotik. Nah, Mhm. ini didapat dari serat. Oke, ini masuk nih benang merahnya. Kadang-kadang kita bingung kenapa kalau saya mau diet, saya harus punya konsumsi serat yang cukup. Ternyata serat ini bisa membantu untuk penyerapan gula dan lemak itu tidak optimal oleh Ya, tubuh. Jadinya bisa membantu kita paling tidak menghambat. menghambat ya agar tidak berbobot berat badan ini makin meningkat gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi makin seru nih apalagi tentang diet pastinya moms di rumah mau denger ya dari dokter kita. Kita akan kembali lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang pemenuhan serat harian untuk kita ya, setiap harinya seperti apa. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Natalia Emy Luciana MS SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Dok, tadi terputus pada bahwa ternyata kalau kita makan serat itu penyerapan gula dan juga penyerapan lemak itu akan terhambat gitu ya. Nah, kalau memang kita sedang program diet sebenarnya apakah boleh kita cuma makan sayur saja atau serat saja gitu agar biar nggak ada nih yang terserap oleh kita lemak ataupun gula? Waduh, pertanyaan ini ekstrim ini ya. Jadi Karena banyak loh yang melakukan itu, Dok. ya itu sebenarnya salah besar. Mm-mm. Tubuh kita membutuhkan beberapa zat makanan. Makanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dalam suatu pola yang seimbang. Yang dimaksud pola seimbang itu adalah kita mengkonsumsi makanan dengan kalori yang sesuai kebutuhan kita, Betul. sehingga nggak makin gemuk atau makin kurus sesuai kebutuhan kita, lengkap dengan makronutrien yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien vitamin dan lemak. Oke. Dan juga yang suka orang lupa serat dan air. Nah, kita mengkonsumsi ini untuk menjaga kondisi status gizi kita itu harus begini nih, harus lengkap. Nah, kalau kita hanya mengkonsumsi sayur, memang di dalam sayur itu ada karbonya, tapi rendah sekali. Ada proteinnya, tapi ya rendah sekali, sehingga tidak memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau dilanjutkan nanti lama-lama kita ya jadi malnutrisi, kurang gizi. Oh, nanti pasti ada organ tubuh kita yang fungsinya tidak lagi optimal karena kekurangan tadi nutrisi yang tadi ya, Dok ya. Jadi kita Oke. butuh nutrisi itu yang seimbang. Nutrisi yang seimbang, serat dibutuhkan juga dalam kadar dan juga batas yang tepat begitu ya. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Nah, kalau kita bicara tentang kurang serat nih, Dok ya. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak sadar kan kalau kita kurang serat. Apalagi orang Indonesia ya paling suka makan nasi Padang gitu ya. Udah makan kok nangka digulai gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar baru setelah kita sudah mungkin usia sudah lanjut baru rasa nih aduh saya kena kolesterol, saya kena diabetes dan macam-macam gitu. Sebenarnya bisa nggak sih badan kita memberikan alarm atau indikator bahwa ternyata nih saya kurang serat gitu loh? Kondisi kurang serat itu biasanya pertama kali yang kita berasa itu biasanya susah buang air besar. Yang orang suka ngeluh sembelit. Betul. Sama sering sakit perut. Yang lama-lama dibilang, oh aku sakit mah, oh aku sakit mah. Itu bisa juga karena kurang serat. Betul. Karena bisa juga ada peradangan di usus 12 jari, bisa juga ada peradangan di lambung, bisa begitu. Jadi kalau orang udah ngeluh, aku sakit mah terus, itu kita lihat apakah seratnya udah cukup gitu. Baik, jadi itu ya, Dok ya. Iya. Yang pasti alarm pertama sembelit deh gitu ya.
susah Iya. buang air besar, ya pastinya kurang serat karena itu yang paling utuh harusnya mendorong juga ya feses Ya, kita keluar gitu. Nah selebihnya nih selain tentang pencernaan ada nggak sih misalnya kulit kering ataupun naik berat badan secara drastis atau seperti apa? Naik tergantung. Kalau Hmm. kita mengkonsumsi makanannya tidak seimbang, ya bisa juga berat badannya naik drastis. Oke. Kalau ada serat, minimal bisa mengontrol. Oke. Mengontrol, kan serat itu ada serat larut dan tidak larut. Kalau serat yang tidak larut, itu di dalam saluran pencernaan dia bertemu dengan cairan di saluran pencernaan, dia akan membentuk gel. Gel ini akan nempel di material yang ada di saluran pencernaan sehingga membuat kita tuh kenyang, kenyangnya lebih lama. Oke. Kalau serat yang tidak larut, dia akan menyerap air, membuat volume dari kotoran ini akan membesar, juga akan mendorong keluar. Jadi kalau orang kurang serat, otomatis kerja dari serat ini kan nggak ada. Jadi akan muncullah Keluhannya itu. macam-macam ya dok ya. Mm-mm. Mulai dari ya tadi ada yang mungkin akhirnya terlihat dari kulitnya mungkin ya jadi kering gitu. Ada Iya. juga yang tadi di pencernaan juga jadi masalah atau mungkin bisa komplikasi ke yang lain. Kalau Iya. tadi kan bicara bahwa serat itu menghambat penyerapan lemak dan juga penyerapan gula. Nah lama-lama bisa nggak dok kalau kurang serat tuh kita akhirnya komplikasinya ke diabetes ataupun punya jantung koroner? Kalau kita mengkonsumsi makanannya secara sembrono, tidak mengatur pola makan yang seimbang, ya bisa kejadian itu. Tapi kalau kita mungkin dari muda, bahkan dari remaja sudah mengatur pola makan kita yang benar, ya. Tapi kalau kita sudah mengatur pola makan benar, otomatis pasti sudah mengkonsumsi serat nih ya. Biasanya sampai umur berapapun juga kita terbebas dari, apa ya istilahnya, kita bebas dari obat-obatan. Jadi kita tuh menjalani hari tua tuh tanpa obat-obatan, gitu. Nah pola makan yang benar mungkin dokter bisa kasih tips nih. Sebenarnya pola makan yang benar tuh seperti apa sih? Tadi yang udah saya katakan, pola makan yang benar itu ngikutin pola makan seimbang, di mana kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan ini kalau dilihat dari usia, berat badan, tinggi badan, apakah itu Iya. juga jadi perhitungan? iya, ada perhitungannya, tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin, dan juga kondisi remaja atau lagi hamil, itu beda-beda, ada hitungannya. Berarti kita bisa jadi dalam setiap fase kita punya kebutuhan nutrisi yang beda-beda dong dok. Misalkan saya nih saat ini berat badan saya Tiap orang sekian. beda-beda ya, jadi individual sekali. Individual sekali, berarti Iya. butuh dong berkonsultasi juga ya dengan dokter klinik ya, dokter gizi klinik ya. Mestinya begitu. Itu dia, penting sekali ya untuk kita berkonsultasi. Kadang-kadang kita bingung, sebenarnya berapa banyak sih makanan yang perlu kita makan setiap hari yang bisa memenuhi kebutuhan ya serat kita, lemak kita, karbohidrat kita. Mungkin ini bisa jadi satu solusi, kita harus berkonsultasi juga dengan dokter gizi klinik agar bisa mendapatkan porsi yang tepat untuk harian Anda. Nah dok, kalau kita bicara lagi nih dok tentang serat ya. Kadang-kadang kan kita bingung ya dok ya, kadang-kadang apalagi untuk remaja nih, serat kadang-kadang bukan suatu hal yang jadi konsumsi setiap hari, apalagi seneng banget makan junk food ya kan, ini kan lagi masanya mereka gitu ya, yang manis-manis ya, es krim, boba, itu tuh pokoknya waktu mereka nongkrong itu deh yang dimakan gitu. Perlu nggak sih kita memberikan, bisa nggak kita ganti mungkin saat dia harian biasa nih, seratnya nggak terpenuhi, tapi di weekend orang tua bisa memberikan serat yang lumayan banyak. Atau sebenarnya serat nggak bisa begitu hitungannya, nggak bisa diakumulasi begitu? Nggak bisa, jadi kita mengkonsumsi serat itu setiap hari. Harus setiap hari? Harus setiap hari. Nggak bisa dibalas di weekend gitu ya dok? Kalau di weekend kita mengkonsumsi serat sebanyak-banyaknya, itu ada efek sampingnya juga. Seperti misalkan perut kita jadi keras, kembung, sakit perut, dan bergas. Nggak enak sekali, bahkan ada yang sampai menyesak. Rasanya nafas aja sesak karena perutnya akan membesar gitu. Nah itu jadi makan serat pun tidak boleh sembarangan.
Nah itu dia, kadang-kadang mungkin saking udah deh mumpung anak saya di rumah, saya kasih sayur sebanyak-banyaknya, nggak kayak gitu ya. Jadi setiap hari harus di-maintain. Kalau memang anaknya punya mobilitas yang tinggi, apalagi remaja sekarang sudah mulai sekolah offline, jadinya sudah nggak punya waktu lagi banyak di rumah, mungkin minuman fiber bisa jadi solusi juga nih untuk Anda memberikan kebutuhan serat untuk remaja Anda di rumah. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pemenuhan serat harian untuk kita ya. Nah, kita tadi sudah bahas juga nih bersama dokter kita, ternyata diet itu tuh ada aturannya. Nggak bisa semena-mena kita makan sayur aja gitu tiap hari, ataupun kita makan buah aja gitu tiap hari. Karena kalau kita kelebihan serat tuh nggak baik, kurang juga nggak baik. Nanti kita lanjut lagi dan masih bersama dokter kita nih, Dr. Natalia Emy Luciana MS SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Dok, tadi memang seru ya kita bahas tentang diet, tentang bagaimana menu harian yang sebenarnya memang harus seimbang gitu ya. Dan ternyata juga bahwa nggak boleh kelebihan. Ya. Kelebihan itu juga bahaya. Sebenarnya bahayanya kalau kita mengonsumsi serat tidak pada takarannya tuh apa sih? Apakah nanti bisa ada peradangan di usus kita atau seperti apa? Itu tadi pertama kali kalau kita mengkonsumsi serat berlebihan, itu akan muncul kayak perut kembung. Nah perut kembung ini kan sakit ya biasanya, sakit terus bisa sampai muncul nyesak karena dia akan menekan ke diafragma kita biasanya gitu. Jadi muncul penyakit yang begitu. Selain itu juga kita mengkonsumsi serat terlalu banyak. Bagaimana ya? Saat makanan itu nanti banyak yang kebuang. Oke. Jadi justru banyak yang kebuang. Ini kalau bicara tentang akhirnya jadi kembung, berarti kan ada gas ya? Ya, Apakah gasnya. memang serat kalau terlalu banyak dan tidak dibuang secepatnya gitu, apalagi kalau metabolisme tidak baik, ini akan berubah menjadi gas yang akan Ya, menekan ke karena arah akan mengalami fermentasi di usus besar kita. Oke. Jadi memang serat ini mudah sekali terfermentasi gitu ya Ya. dok ya. Nah ini juga jadi kadang-kadang jadi dilema nih. Apakah makan serat itu sebaiknya sebelum makan berat atau setelah makan berat? Kadang-kadang kita makan buah kan di akhir tuh pencuci mulut ya dok ya. Tapi kalau bicara tentang lebih mudah terfermentasi kan dia harusnya ada di bawah gitu. Nah gimana nih dok, sebenarnya bagusnya makan buah tuh sebelum atau sesudah makan berat? Tergantung tujuan kita apa. Oke. Kalau tujuan kita untuk menurunkan berat badan, dimakan sebelum, sehingga kita udah kenyang duluan ya. Kalau mau menurunkan berat badan. Ya. Oke. Tapi kalau tidak menurunkan berat badan, untuk biasa-biasa, untuk jaga kesehatan ya sesudah. Tapi terfermentasi nggak nih dok? Tetap ada fermentasi, cuman ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah itu dia. Tapi kalau memang yang punya, kadang-kadang ya kalau kita yang punya asam lambung ataupun punya MAH, kadang-kadang kalau makan yang serat gitu tuh dok gampang banget diare ataupun mungkin jadi perih gitu. Apakah ada beberapa kandungan yang memang sebaiknya dihindari atau mungkin makanan-makanan misalnya sayuran berdaun hijau atau apa? Apakah memang ada untuk orang-orang yang punya lebih sensitif gitu pencernaannya, ada beberapa makanan berserat yang harus dihindari? Kalau untuk gangguan lambung, itu kita perlu makan berserat, usahakan yang serat larut. Kalau serat yang tidak larut Serat itu, larut tuh apa aja sih dok turunannya? nah serat larut ini sebenarnya di bahan makanan tuh jadi satu, susahnya begitu. Cuman ada yang lebih banyak serat larutnya, ada yang lebih banyak serat tidak larutnya. Jadi dalam satu bahan makanan nih, misalkan kayak buah, apel nih, apel serat larut dan tidak larut tuh banyak yang tidak larutnya gitu. Jadi kita
memilih makan buahnya apel misalkan Mm-mm. gitu. Jadi lebih banyak kalau yang tadi yang sensitif serat larutnya ya. Ya, Oke, apel berarti aman untuk lambung Mm-mm. gitu ya dok ya. Nah kalau yang serat tidak larutnya banyak tuh kira-kira seperti apa? Mungkin biar mau belanja gitu ya udah tahu dulu nih jangan nih kayaknya saya sensitif lambungnya gitu. susah sebenarnya. Hmm, Kita dianjurkan mengkonsumsi sayur dan buah itu bervariasi. oke. Jadi hari ini makan apa, besok makan apa. Atau kita belanja hari ini untuk 2-3 hari, selanjutnya kita belanja yang berbeda lagi gitu. Hmm. Jadi bervariasi karena serat larut dan tidak larut mempunyai fungsi yang sinergis. Jadi fungsi berbeda tapi kerjanya nanti sama. Oke, memang kombinasi ini dibutuhkan ya, variasi makanan, variasi asupan seratnya juga harus diperhitungkan. Nanti karena secara individu sendiri nanti memang benar-benar personal ya dok ya, kalau Iya. nggak cocok makan serat yang ini dia akan reaksi sendiri gitu ya Iya. dok ya. Oke, nah dok ada nggak sih orang alergi terhadap serat? Bukan terhadap serat, terhadap bahan seratnya kali ya mungkin. Bisa jadi seperti itu ya? Iya kan ada orang yang alergi kalau buah itu getah ya. Buah bergetah, misalnya getahnya misalkan, Mm-mm. oh nanti kena getahnya jadi gatel gitu ada. ya? Oke, Sayur jadi, juga begitu gitu. oke, jadi ini benar-benar harus dicoba ya. Iya ya, Sistemnya eliminasi ya dok ya? ya dipilih mana yang Mm-mm. cocok mana yang enggak. Mhm. Kalau kita bicara tentang serat gitu, kadang-kadang orang punya pikirannya bahwa oh semua yang bisa melancarkan pencernaan itu isinya serat. Baik itu apalagi kalau kita sekarang lihat ya banyak teh pelangsing gitu ya. Sebenarnya itu apakah memang isinya serat akhirnya bisa melancarkan pencernaan atau justru kandungan yang lain dan ini mungkin akan berdampak kurang baik juga pada kesehatan. Kalau teh pelangsing itu kan dia melancarkan, tapi kan seperti efek diuretik dan seperti efek yaitu diuretik. Jadi dia akan bikin kita kencing-kencing. Nah, itu akhirnya nanti ada beberapa zat di badan kita yang terbawa ke kencing, terbawa ke kotoran, sehingga membuat kita tuh akan kekurangan zat itu. Makanya sebaiknya tuh kita mengkonsumsi makanan yang seimbang aja. Jadi serat misalkan, kalau orang itu alergi atau nggak mau makan, untuk memenuhi kebutuhan serat itu memang sulit ya. Iya. Coba kita suruh makan sayur 3-5 mangkok nih, nggak mungkin ya. Kecuali kalau memang sudah terbiasa ya. Nah, bisa aja kita memakai minuman berserat, tapi itu pun kita mesti memilih minuman berserat yang termasuk functional food, yang terbuat dari bahan makanan alamiah, misalkan dari buah, dari sayur yang telah diproses dengan dilengkapi dengan beberapa vitamin mineral. Walaupun tetap lebih bagus itu serat yang natural, tapi kalau terpaksa bisa juga digunakan. Jadi nggak apa-apa juga ya, Ya, bahwa sebenarnya tapi kita mesti bisa memilih. harus selektif ya dok Iya, ya. yang kayak apa gitu. Kita mesti baca ingredients-nya, prosesnya kan. Biasanya apa sih yang memang kandungannya kan alami juga banyak ya. Mungkin dari ada yang mungkin goji berry, ada mungkin macam-macam Iya. gitu ya. Sebenarnya yang paling baik gitu ya, atau mungkin kandungannya nih baik nih untuk tubuh saya, untuk minuman berserat sendiri apa sih dok? Kita nggak bisa ngomong mana yang paling baik karena di dalam buah ini, di dalam serealia, biji-bijian, di dalam kacang-kacangan itu ada beberapa kandungan-kandungan, misalkan kayak di serealia misalkan seperti gandum, oat, itu di situ ada yang namanya ada psylliumnya. Terus kalau kayak jagung itu banyak di inulinnya. Jadi kalau kita mau mikir gitu kan bingung ya. Jadi kalau kita mau makan ya pokoknya kita makan bahan makanan alamiah, sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Tapi kalau tidak bisa memenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan serat kita pilih yang alamiah. Nah,
dengan Jadi harus penambahan dilihat nih ya. vitamin mineral. Itu harus dilihat betul-betul ya, bahwa kandungannya harus benar, Ya. terus harus tepat juga gitu ya, komposisinya seperti apa, kadarnya juga gitu. Nah, kalau serat itu sebenarnya perlu ada, misalkan perlu ada pelengkap yang memang harus dikonsumsi juga nggak sih saat kita mengonsumsi serat yang tinggi? Apakah kebutuhan air atau mineralnya juga harus tinggi, Dok? Oh iya, Hmm. kalau kita mengkonsumsi serat yang functional food, Mhm. misalkan minuman serat atau Mhm. apa, kita harus minum yang cukup. Oke. Karena itu kalau kita kurang minum, itu serat ini kan dia akan seperti tadi saya sudah katakan akan Mhm. membentuk gel gitu ya. Betul. Nah ini bisa menyumbat. Justru menyumbat ya. Kalau mengeras, lama-lama mengeras, dia bisa menyumbat. Mhm. Menyumbat di osofagus, Mhm. di tenggorok, bisa menyumbat juga di usus. Jadi kalau kita mengkonsumsi serat, kita harus mengkonsumsi minum juga yang cukup. Oke, jadi nggak cuma seratnya aja yang difikirkan ya. Minum itu juga penting karena sebenarnya itu adalah pelengkap hidup kita juga ya, Dok ya, nggak boleh terlupakan. Apalagi kalau kita minum konsumsi mungkin minuman fiber kan memang ada air juga di situ kandungannya. Ya. Kenapa? Memang ini penting juga untuk paling tidak melarutkan serat tadi agar bisa berfungsi secara optimal untuk tubuh kita. Dok, kalau bicara kadang-kadang ya, Dok ya, aduh gak bisa nih makan sayur atau buah 5 mangkok sehari gitu ya, di jus aja deh semuanya. Berbeda nggak sih kadarnya kalau misalkan kita jus, atau mungkin ada yang ada yang cold press juga kan sekarang ya, Dok ya? Ya. Sebenarnya di jus itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Oke. Cuman tujuan kita untuk apa? Kalau kita ingin menurunkan berat badan, ya jangan di jus, dikunyah-kunyah. Karena kunyah ini juga membuang energi. Sehingga berat badan kita bisa lebih dipertahankan. Paling enggak ya untuk pipi kita ya, Dok ya. Iya, Ada untuk otot yang biar gigi kita bagus, otot-otot muka jadi lebih nggak jadi lebih kaku gitu. bagus. Jadi tergantung ya, tergantung mau apa nih. Kalau Ya. misalnya untuk menurunkan berat badan sebaiknya makannya dikunyah, jangan semuanya di jus gitu ya, Di Dok jus ya. itu untuk orang yang sudah nggak bisa. Oh. Misalkan orang nggak punya gigi, Mm-mm. kalau nggak punya gigi ya di jus aja. Oke, gitu. Di jadi blender, lebih bukan jus praktis blender ya. Di blender. Oke. Ini sepertinya ada penelpon, kita coba sapa ya, Dok ya. Halo. Halo. Halo, pagi. Iya, pagi. Dengan Pagi. siapa di mana? Ibu Rizky Ibu Rifki di mana, Ibu? di Jakarta. Baik. Silakan Halo. Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya, aku itu lagi kolesterol. Aku lagi kolesterol, cuman lagi Baik. mau Ibu, tanya. Ibu boleh volume TV-nya, televisinya dikecilkan? Oke. Mm-mm. Kok lagi minum obat pelangsing. Mm-mm. Iya Ibu, silakan dilanjutkan. Lagi kolesterolnya tinggi. Mm-mm. Terus minum obat pelangsing, apa bisa minum obat dokter kolesterol gitu, obat kolesterol gitu. Oke. Jadi Ibu kolesterolnya menjadi meningkat setelah minum pelangsing tadi kah atau seperti apa? Enggak, Atau? memang lagi tinggi. Mm-mm. Terus ada yang tawarin minum pelangsing. Mm-mm. Terus aku takut, tapi aku harus minum obat kolesterol dokter kan? Apa itu bisa barengan gitu? Baik. Iya. Baik, kandungannya Oh, mungkin teh, jadi teh itu ya, mhm. sejenis teh ya. Iya, baik. Ibu, berarti ini Ibu mau bertanya apakah kalau dengan obat dokter untuk menstabilkan kolesterol ini aman gitu ya? Heeh. Baik, Iya. silakan Dok. Oh. Jadi ibu mau ibu ini mau mengkonsumsi Obat kolesterol, tapi bersamaan dengan obat pelangsing. Sebenarnya obat kolesterol ini
dimakan biasanya kan di malam hari, Bu. Di malam hari itu sehabis makan. Oke. Nah, kalau Ibu mengkonsumsi slim tea kan biasanya pagi. Ya nggak mungkin makan bareng ya. Oke. Karena kalau slim tea dimakan di malam hari nanti Ibu terkencing-kencing, nggak bisa tidur malah. Oke. Jadi memang sebenarnya asal dijeda ini nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi slim tea itu mempunyai efek, dia biasanya ya bukan slim tea aja, semua yang arahnya membuat kita terkencing-kencing itu juga kita bahaya ke mana? Bahaya dehidrasi, akhirnya nanti kena ginjal dan lain-lain. Jadi mesti dimonitor semuanya. Jadi memang kalau sedang dalam program diet harus dipikirkan nih dietnya seperti apa. Ya. Jangan sampai justru program diet kita ya turun berat badannya tapi juga turun imunitasnya. Iya, dan turun juga fungsi organ lainnya betul, gitu. Betul. Jadi memang harus dipikirkan baik-baik ya, Dok ya. Jangan sampai nanti kesehatan kita tuh jadinya malah terganggu. Mungkin kita harus cari nih minuman atau mungkin suplemen untuk membantu kita menstabilisasi berat badan kita dengan kondisi yang baik, dengan kandungan yang tepat. Mungkin Kokoplim bisa jadi salah satu ininya ya, salah satu solusinya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pemenuhan serat harian untuk tubuh kita. Dan masih bersama dokter kita, Dr. Natalia Emy Luciana MS SPKK, dokter spesialis gizi klinik. Dok, tadi kita ngomongin serat udah banyak banget ya, serat yang larut, nggak larut, serat yang memang alami, memang baik gitu ya. Tapi kan mobilitas tinggi juga nih, masyarakat perkotaan tuh perlu diperhitungkan. Kadang-kadang nggak mungkin juga menyiapkan sayur, apalagi sayur kalau enaknya kan yang fresh gitu ya, Dok ya. Kalau sambil kerja gitu ya, kayaknya nggak bisa gitu kita penuhi setiap hari. Nah, akhirnya banyaklah bermunculan minuman fiber. Sebelum kita bahas tentang minuman fiber sendiri, sebenarnya ini tuh menjadi jawaban nggak sih, Dok, untuk pemenuhan serat kita? Bisa juga sih. Jadi untuk orang-orang yang sibuk, yang tidak mungkin menyiapkan sayur dan buah yang mencukupi, betul, bisa juga ditambahkan. Okay. Asal dengan hati-hati tadi. Jadi kalau mengkonsumsi minuman fiber mesti diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Banyak gitu. Mungkin masih banyak yang bingung minuman fiber tuh sebenarnya apa sih, Dok? Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan minuman fiber tuh sebenarnya apa sih, Dok? Minuman fiber itu sebangsa functional food. Dibuat dari bahan-bahan alamiah biasanya yang diproses. Nah, waktu pemrosesan itu kan vitamin dan mineralnya tuh terbuang. Jadi ada penambahan, ditambah ada vitamin apa gitu. Ada penambahan vitamin dan mineral. Sehingga minuman itu menjadi lengkap. Ada fiber, fibernya pun juga ada larut dan tidak larut, dan juga ada vitamin, ada mineralnya. Oke, jadi benar-benar harus selektif nih ya. Minuman fiber itu istilahnya ekstraksi gitu ya. Dari bahan-bahan alami yang isinya memang serat-serat yang baik juga untuk tubuh. Tapi nggak asal kita minum minuman fiber yang dijual secara bebas, kita harus benar-benar selektif kandungannya apa saja dan apa yang memang cocok untuk kita juga ya, Dok ya. Nah, dari usia berapa sebenarnya sudah bisa minum ini? Ini kan sebenarnya suplemen gitu ya, Dok ya? Kalau untuk meminum suplemen ini kita anjurkan untuk dewasa. Jadi misalkan umur 18 sampai umur 50. 18 sampai umur 50. Bagaimana dengan ibu hamil? Boleh nggak sih, Dok? Apalagi ibu hamil juga repot ya, Dok ya, perlu juga nih seratnya. Ibu hamil kan perlu serat juga. Betul. Kalau enggak dia akan mengalami sembelit ya. Jadi kalau memang ibu hamil itu biasanya sulit untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang cukup banyak. Jadi bisa juga ditambahkan. Jadi ini sebenarnya kalau memang bahannya alami, bahannya memang kandungannya baik, akan aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi gitu kita ya. tidak sembarangan
asal. Mm-mm. Kita mesti membaca Oke. isinya. Itu juga isinya penting sekali untuk kita baca agar aman dikonsumsi. Ini kayaknya seperti ada penelpon lagi laris manis hari ini kita ya dok ya. Kita langsung sapa dulu. Halo, dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Yus Pak Yus, di mana Pak Yus? di Bekasi. Oke, Pak Yus di Bekasi. Silakan Pak Yus. Umur Pertanyaannya. saya 74, Baik. berat 55. Mm-mm, Saya gimana? suka sembelit, konstipasi. Baik. Dan saya selalu makan, kalau terjadi selalu makan dulkolak. Apakah itu baik? Baik. Jadi usia sudah 74, beratnya Iya. 55 ya. Dan ini saya sering konstipasi. selalu makan buah itu di blender karena giginya nggak ada. Oke, baik. Karena giginya udah nggak ada ya seperti dokter tadi bilang ya. Jadi Iya. agar lebih praktis di blender. Jadi Ya betul. iya biar praktis ya Pak ya. Nah berarti Iya. yang Pak Yus ingin tanyakan apakah Supaya apa? tidak Apa? selalu itu buang sembelit. Selalu sembelit. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Yus gitu ya? Iya. Agar masalah sembelitnya ini bisa teratasi. Baik. Berkurang. Terima kasih Pak Yus. Oke, Dok, jadi usia 74 tahun, gigi udah nggak ada, jadi udah nggak mungkin nih ngunyah-ngunyah sayur atau buah ya, apalagi buah yang keras, jadi di blender. Tapi masih konstipasi, gimana nih Dok? Pada orang tua itu masalah konstipasi, sembelit itu sering terjadi. Karena pada orang tua itu kan ususnya semuanya kan sudah tidak seaktif yang Betul. waktu muda. Jadi pada orang tua kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang itu plus serat yang cukup. Oke. Jadi makan seimbang kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral yang cukup plus serat dan air yang cukup. Nah, karena ada gangguan di gigi itu boleh aja buahnya di jus, tapi jangan pakai air sehingga tidak membuat kenyang karena Iya. paling enggak kan sehari itu dibutuhkan minimal 25 gram lah. Nah, itu kalau diambil dari buah dan sayur itu perlu banyak karena contohnya sayur mungkin 100 gram ini hanya mengandung serat sekitar 3 gram. Betul. Misalkan. Jadi sedangkan sayur ini harus di blender untuk bisa dikonsumsi sehingga kalau kebutuhan dari buah, sayur dan dari misalkan ditambah dengan snacknya kacang hijau misalkan, tapi tetap belum terpenuhi, boleh mengkonsumsi cuman itu sebenarnya kalau saya sarankan lebih baik tuh dari yang alamiah. Oke. Yang kandungan vitamin dan mineralnya lengkap sehingga sekalian memperbaiki peristaltik ususnya. Baik, jadi sudah cukup sih sebenarnya, sudah baik yang apa yang Pak Yus lakukan gitu ya dengan mengonsumsi ya walaupun di blender nggak apa-apa, tapi ingat Harus cukup. harus cukup dan air putihnya jangan sampai lupa. Kadang-kadang orang Indonesia nih jus itu sebagai minuman setelah makan ya, Iya. lupa sama air putihnya. Oke, kira-kira seperti itu, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Yus ya. Semoga nggak sembelit lagi ya Pak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat, masih membahas tentang pemenuhan serat harian untuk tubuh kita agar tetap sehat dan prima ya. Kalau tiap hari kayaknya nggak mungkin kita bisa makan buah atau sayur sebanyak itu, nggak apa-apa. Sekarang sudah banyak kok makanan pelengkap yang kandungannya baik untuk tubuh kita dan bisa membantu serat tubuh kita terpenuhi. Salah satunya itu Cocoflim. Karena Cocoflim Fiber mengandung 2 jenis serat alami yaitu psyllium husk dan inulin yang juga berperan sebagai serat prebiotik. Cocoflim juga kaya akan vitamin C sehingga selain baik untuk pencernaan, baik pula untuk daya tahan tubuh kita. Konsumsi Cocoflim setiap hari dan rasakan kebaikan serat karena Cocoflim is daily detox for your healthy lifestyle.
Oke, ini bisa jadi solusi ya untuk kita nih kaum milenial yang sibuk banget, mungkin nggak bisa siapin sayur tiap hari, bisa dengan minuman fiber yang sehat. Oke, Dok, kita bicara tentang serat hari ini banyak banget yang bisa kita gali gitu ya. Mungkin dokter bisa kasih tips nih, selain memang pemenuhan seratnya juga harus seimbang, pola hidup juga harus baik ya nggak sih Dok? Tidur yang cukup tuh, istirahat yang cukup dan nggak stres juga begitu penting nggak sih untuk tubuh kita? Kalau namanya hidup sehat itu kita nggak boleh stres ya. Iya. Jadi tidur harus cukup. Tapi ya walaupun tidurnya kurang, tapi tetap kita perlu tidur lah, misalkan 6 jam, 5 jam, nggak Minimal apa-apa. ya. Dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang, yang cukup dengan serat dan air. Nah, kita udah makan serat yang banyak nih, tapi pola hidup yang lain mungkin masih sering minum alkohol ataupun merokok gitu ya. Itu juga mungkin bisa jadi penyerapan seratnya jadi nggak optimal nggak Dok? Kalau kita mengkonsumsi alkohol itu dia akan merusak liver kita. Oke. Merokok juga merusak paru-paru kita. Nah, jadi Jadi memang sebaiknya itu dua hal yang harus kita hindari. oke. Jadi nggak cuma makan sayur ataupun minuman fiber gitu ya, mentang-mentang sudah banyak kok makanan atau nutrisi saya yang saya makan, pola hidupnya bisa perak-perakan gitu ya Dok ya, istilahnya bisa Iya. sembrono nggak boleh juga ya Nggak Dok ya. boleh, tetap Jadi kita memang atur. harus tetap dengan pola hidup yang sehat, harus tidur yang cukup dan juga jangan stres. Oke, Dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna ya untuk pemirsa Amin. di rumah. Amin. Baik pemirsa, bagaimana semua tips dari dokter kita sudah dicatat untuk Anda. Semoga Anda makin sehat dan makin sering nonton Bincang Sehati ya. Oke, saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.